Senin kemarin, selebgram Rachel V-nya batal menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Rachel rencananya dilakukan hari ini terkait plat nomor mobil yang diduga menyalahi aturan. Rachel V-nya batal diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Rachel terkait plat nomor mobilnya yang diduga menyalahi aturan. Mobil tersebut dipakai saat Rachel datang ke Polda Metro Jaya Kamis lalu. Rachel datang dengan mobil berplat B77RVN untuk diperiksa dalam kasus pelanggaran karantina. Namun saat pulang, Rachel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat yang berbeda, yaitu B139RFS. Setelah ditelusuri basis data oleh polisi, ternyata plat B139RFS memang milik Rachel V-nya. Tetapi tidak seharusnya terpasang di mobil hitam yang dipakai saat pemeriksaan. Nomor tersebut terdaftar untuk mobil berwarna putih. Betul, jadi memang kami sudah cek kalau di database itu memang di situ kendaraannya berbeda, sehingga kami juga sudah melayangkan surat untuk kepada saudari Rachel V-nya untuk datang dan melakukan klarifikasi, ya, dengan membawa dokumen berikut kendaraan yang kemarin ramai di media itu apakah memang dokumennya sama atau berbeda. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari klarifikasi tersebut. Untuk plat 3 angka itu sebetulnya tergolong dalam nomor pilihan, ya. Nomor pilihannya artinya dapat dipesan oleh masyarakat. Nah, akhirannya ini sebetulnya bebas, jadi tidak termasuk dalam bagian nomor rahasia, karena memang kalau nomor rahasia itu terdiri dari 4 angka dengan kepala 1 dan memang ada kesamaan mungkin karena akhirannya tadi RFS. Rachel dijadwalkan diperiksa Selasa pagi. Jika terbukti melanggar, Rachel terancam sanksi tilang, yaitu denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua DPR Aziz Syamsuddin bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Stepanus Robin Patujuh. Aziz dicecar pertanyaan terkait maksud pemberian uang kepada mantan penyidik KPK tersebut. Karena tidak mungkin Rita di dalam tahanan akan mengenal saudara Robi. Dalam keterangannya sebagai saksi, mantan Ketua DPR Aziz Syamsuddin menjelaskan awal mula berkenalan dengan Robin Patujuh. Ia mengaku diperkenalkan oleh salah satu anggota polisi bernama Agus Supriyadi. Aziz kemudian mengaku pernah meminjamkan uang senilai lebih dari 200 juta rupiah kepada Robin. Menurutnya, hingga saat ini uang itu belum dikembalikan oleh Robin. Meski demikian, Aziz membantah pernah memberi uang dolar kepada Robin. Tadi saya sampaikan yang mulia bahwa pada saat saudara Robin. Kemudian tadi saudara menerangkan bahwa yang 200 juta dan 10 juta tidak pernah dikembalikan, ya. Saudara Sampai pernah tagih nggak? Itu kan kurun waktu Mei 2020 dan Agustus 2020 sampai sekarang. Pernah nggak saudara tagih sampai dengan sebelum Robin jadi tersangka? Pernah? Ya, dalam kunjungan mau datang ke saya itu saya tanya, di mana yang dulu bos? Saya bilang kan gitu. Ya bang, sabar bang. Kunjungan kemana? Ke lapas itu tadi? Enggak, ketemu saya pak. Kunjungan ketemu saya yang mendadak itu. Yang di Guci? Bukan, yang di rumah bersama datang mendadak ke saya. Masih sering ketemu lagi ya setelah itu? Terakhir itu 2021 dia ketemu saya pak. Tahu-tahu bisa ketemu kan apalagi sama Rita. Aziz Syamsuddin menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh untuk membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Melakukan pemeriksaan saksi. Kita ke informasi mengenai vaksinasi, pemirsa. Pemerintah Indonesia kembali kedatangan 684.400 dosis vaksin jadi AstraZeneca dari Selandia Baru melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum digunakan oleh masyarakat, vaksin akan diperiksa terlebih dahulu di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 684.400 dosis vaksin jadi AstraZeneca kembali diterima pemerintah Indonesia pada tahap ke-99 melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin sore. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia pertama kalinya menerima 600.000 lebih vaksin jadi AstraZeneca dari Selandia Baru. Kerjasama ini merupakan komitmen Selandia Baru untuk mendukung vaksinasi di kawasan Pasifik.
Kerjasama Selandia Baru juga telah dilakukan untuk meningkatkan tes COVID-19 serta dengan UNICEF untuk meningkatkan kapasitas kesehatan publik dan juga sejumlah alat kesehatan medis di Indonesia. Jumlah kasus di Indonesia sangat tinggi beberapa bulan yang lalu. Selandia Baru mengirimkan peralatan medis seperti ventilators dan rapid test serta memberikan dukungan tambahan kepada lembaga Eijkman. Untuk kolaborasi dan kerjasama yang diberikan selama pandemi ini, atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan rakyat Selandia Baru. Ratusan ribu vaksin ini dikawal ketat petugas TNI Polri dibawa ke Bio Farma sebelum didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara hingga kini, tingkat vaksinasi di Indonesia terus naik dan sudah menyuntikkan lebih dari 182 juta dosis vaksin. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. .500 vaksin diberikan kepada pelajar dan siswa di Maluku Utara. Pemberian vaksin untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan komunal. Vaksinasi bagi 3.500 siswa dan 200 warga digelar Binda Maluku Utara di SMK Muhammadiyah Halmahera Barat dan lapangan Hibualamo Ternate Tengah. Kabinda Maluku Utara, Brigjen TNI Imam Sopigi menyatakan vaksinasi dilakukan dari pintu ke pintu untuk masyarakat miskin. Pasalnya, umumnya masyarakat miskin memiliki keterbatasan untuk mendatangi lokasi vaksinasi. Vaksinasi massal juga dilakukan untuk mengejar herd immunity atau kekebalan komunal. Ya, biasanya orang kan enggan ke tempat-tempat vaksin, kita ini justru ke tempat-tempat mereka. Sehingga yang biasanya dia itu benar-benar istilahnya mungkin kan nggak ada sepeda motor, nggak ada alat transportasi dan sebagainya. Nah ini berdasarkan info dari rekan-rekan sehingga kita menuju ke tempat mereka berada. Presiden Joko Widodo memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000. Selain itu, masa berlaku hasil tes PCR untuk naik pesawat diminta menjadi 3 kali 24 jam. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menurunkan harga tes PCR ke Rp300.000. Keputusan ini diambil usai diberlakukannya tes PCR menjadi syarat untuk naik pesawat. Risiko kenaikan kasus. Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mau mengapa kasus turun dan level PPKM sudah menjadi turun, justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi, Diturunkannya harga tes PCR tak lepas dari kritikan masyarakat. Gagal terbang nih. Karena tidak ada PCR. Memang sebelumnya nggak ada pemberitahuan atau gimana? Saya nggak baca sih, nggak tahu newsnya. Artinya memang kan dimulai diberlakukannya hari ini. Menurut Anda kurang sosialisasi atau bagaimana sih? Kurang kali ya Pak ya. Lebih lanjut, pemerintah meminta agar masyarakat bisa belajar dari negara yang melakukan relaksasi seperti Inggris dan Belanda. Kedua negara itu mengalami lonjakan kasus yang tinggi meskipun vaksinasi mereka lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Layanan tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta kini hasilnya bisa diketahui dalam waktu 3 jam saja. Fasilitas ekspres ini menyusul adanya aturan bagi penumpang pesawat untuk memiliki hasil negatif tes PCR.
Meski sudah menerima vaksin dosis kedua, penumpang pesawat masih diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR. Menyikapi kebijakan ini, hasil tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta kini bisa diketahui lebih cepat, hanya dalam waktu 3 jam saja. Harga yang ditawarkan masih sama, yaitu sebesar Rp495.000. Meski banyak yang merasa keberatan dengan kewajiban PCR, namun penyediaan layanan PCR Express di Bandara Soekarno-Hatta dinilai cukup membantu. Oh, tertolong kali. Kalau yang 3 jam. Biasa kan kalau kita tes di luar 24 jam. Baru keluar hasilnya. Dan kita pun sebetulnya nggak ngerti, sebetulnya PCR-nya seperti apa sih kan. Ada yang 24 jam katanya baru bisa menentukan, 3 jam. Menurut saya sih permudah. Cuman, tapi gini, kalau misal kendalanya dengan waktu yang agak mepet, sebaiknya ngundur jam dulu datang. Karena kita nggak tahu banyak yang tidak tahu hasilnya itu berapa lama. Karena masih banyak yang belum tahu informasi itu. Layanan PCR Express disediakan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan beroperasi selama 24 jam. Namun fasilitas ini khusus bagi calon penumpang dengan bukti tiket penerbangan pada hari yang sama dengan pengambilan sampel. Dari Jakarta, Armalina, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kita ke informasi ekonomi, pemirsa. Kementerian BUMN menegaskan tetap fokus pada upaya penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia. Opsi memakai maskapai Pelita Air untuk menggantikan Garuda masih dikesampingkan. Penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan akibat utang masih terus dilakukan. Kementerian BUMN menegaskan pihaknya masih berupaya melakukan negosiasi ulang dengan para lessor terkait piutang Garuda Indonesia yang nilainya mencapai 70 triliun rupiah. Dengan cara bernegosiasi tersebut, Garuda Indonesia diyakini akan tetap hidup tanpa disuntik penyertaan modal negara. Hanya dengan cara negosiasi inilah, dengan yang pemilik piutang gitu ya, terhadap Garuda itu yang kita harapkan. Dan kalau ini berhasil, maka Garuda akan tetap bisa jalan gitu. Soal opsi mengenai Pelita itu nantilah ya, yang utama itu sebenarnya adalah kita sekarang ini berusaha terus berjuang dan untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor gitu ya, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda, itu yang utama. Sementara mengenai opsi Pelita Air yang diisukan akan menggantikan Garuda Indonesia, Kementerian BUMN menyatakan hal tersebut belum menjadi fokus utama Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan fokus menyelesaikan beberapa kerjasama dengan sejumlah negara agar dapat pulih di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah juga akan perluas akses pasar dengan negara mitra non-tradisional di Asia Selatan dan Afrika. Kementerian Perdagangan fokus menyelesaikan sejumlah kerjasama dengan sejumlah negara agar dapat pulih di tengah pandemi COVID-19. Salah satu cara yakni dengan menyelesaikan perundingan kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif atau cepat dengan sejumlah negara mitra non-tradisional. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, langkah ini diambil untuk mengantisipasi gejolak perdagangan global yang relatif kompleks akibat ancaman krisis energi, kenaikan harga komoditas, isu lingkungan, hingga perubahan iklim. Tak hanya itu, peningkatan akses pasar di negara mitra terus dilakukan untuk terus mendukung pertumbuhan ekspor non-migas setelah terwujudnya Regional Comprehensive Economic Partnership Indonesia-Korea (CEPA) di penghujung tahun 2020. Terlebih tahun ini Indonesia harus berupaya memperluas akses pasar dengan berfokus pada penyelesaian perundingan perdagangan dengan negara mitra non-tradisional di Asia Selatan dan Afrika. Not towards deteriorated trade, continue to negotiate trade agreements with like-minded countries, big and small, in our quest for a better positions in a global value chain which is being challenged now by many pressing issues. Currently, we are in the process of negotiating 23 trade deals on the bilateral and regional front. On the 1st of November 2021, we will enter the implementation stage of our Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kementerian mengakui pandemi COVID-19 telah memutuskan pasar global, mengubah cara hidup dan membentuk kebijakan dalam berbagai sektor ekonomi.
Bahkan ekonomi Indonesia pernah berada di titik terbawah, yakni tumbuh minus 2,7% di tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia pertegas komitmen kerjasama dengan Malaysia terkait kebijakan kelapa sawit. Malaysia merupakan salah satu negara mitra ekonomi utama dalam investasi dan perdagangan. Komitmen kerjasama Indonesia dan Malaysia dipererat dalam pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Malaysia Zuraida binti Kamarudin di Jakarta. Airlangga menyatakan sebagai Ketua Council of Palm Oil Production Countries CPOPC, Indonesia mengajak negara produsen untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi siklus harga minyak sawit mentah. Terkait maraknya kampanye negatif kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia perlu melakukan kampanye positif terhadap kelapa sawit secara efektif dan efisien. Airlangga menambahkan bagi Indonesia, Malaysia merupakan salah satu negara mitra ekonomi utama dalam investasi dan perdagangan. Sepanjang semester 1 tahun 2021, penanaman modal asing dan Malaysia mencapai 706,8 juta dolar Amerika tersebar di 1.324 proyek. Volume perdagangan antar kedua negara hingga Oktober 2021 mencapai 13,43 juta dolar Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Jubir Presiden, Fajrul Rahman, jadi Dubes Republik Kazakhstan merangkap Tajikistan. Bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia atau LBBPRI. Salah satu yang dilantik adalah juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Ia dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Selain itu, mantan Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Ruslani juga dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Sementara Kasat Wapres RI Muhammad Umar dilantik menjadi Dubes RI untuk Perancis merangkap Andorra dan Monaco. Selain duta untuk sejumlah negara sahabat, ada pula duta bagi organisasi-organisasi internasional yang dilantik, termasuk PBB, ASEAN, hingga WTO. Pelantikan Dubes berdasarkan Kepres nomor 127B/2021 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Mereka bertugas sebagai perwakilan diplomatis RI di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Badai dahsyat terjang California Selatan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.